Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dan bersyukur Allah mudahkan kembali kita kumpulkan di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang mana insyaallah malam ini masih pembahasan kita lanjutkan pada surah Al-Mujadilah, yang mana pembahasannya pada pertemuan yang lalu sudah sampai ayat yang ke-17. Malam ini akan kita lanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Baik, semoga Allah senantiasa berikan ilmu yang bermanfaat, terlebih untuk bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah tambahkan wawasan sehingga kita semua terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik jemaah, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Baik. Yauma, ada waw sukun yang diawali dengan harokat fathah, itu masuk harful lin, huruf lin. Ikhrajil harfi bisuhulah, maka ucapkan dengan mudah ya. Landai yauma, tentunya dengan bidhammi syafatain, menghimpun bibir yauma. Dan membacanya tidak ada tekanan ya, tidak memberatkan lidah. Contohnya bagaimana? Ada penekanan seperti ini. Yauma, yauma yab'a. Nah, ya di sini madlin ini mudah ya, ringan, tidak memberatkan lisan. Yauma, bukan ditekan. Yauma. Nah, jadi ini bedanya waw sukun dengan waw tasydid. Kalau waw tasydid ditekan ya. Kalau waw sukun yauma lin, ucapkan dengan mudah, tidak ada tekanan. Yauma yab'a, ba sukun pantulkan, ada qalqalah sughra di sana. Yab'atsuhumullah, yab'atsu, di situ ada huruf sa, ya, su. Ya, ucapkan dengan tipis. Sifat yang menyertainya hanya hamas, ya roya dan nafasi, ada nafas yang mengalir. Tapi ingat, tidak dengan sofir atau tidak dengan bunyi desis, bukan yab'asu, su tidak ada desis. Su, sa, si, su. Yab'atsuhumullahu jami'an. Fathah tanwin bertemu fa di sini adalah ikhfa, tepatnya ikhfa tingkatan yang kedua, yaitu ikhfa ausat ya. Jadi samarkan tanwin dan siapkan pada makhraj fa. Jami'an fayah, ha sukun, hamas sifatnya, alirkan nafas di situ. Selain hamas juga diikuti dengan sifat rakhawah, jaroyan saud, bunyi huruf ha-nya alirkan. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Baik, kita ibtidak dan mengulang kembali dari kama yahlifu. Kama yahlifuna lakum wa yahs
ويحسبون أنهم على شيء. Bersama. كما يحلفون لكم ويحسبون أن nun tasydid, ada ghunnah wa syaddadah, ya, sautun yakhruju minal khaysyum, ada bunyi yang keluar dari rongga hidung, bunyi dengung, tingkatan dengungnya akmal, dengungnya paling sempurna, maka tahan terlebih dahulu dan dengungkan. Annahum ala syai'. Sebelum saya membahas panjangnya kalimat syai', saya ingatkan mengucapkan huruf shin dengan tafasyi, ya. Jadi sebelum sya terucapkan ada bunyi angin yang menyebar di dalam mulut kita. Sya, bukan sekedar sai, bukan sekedar desis di ujung lidah tipis, ya, tapi anginnya kita coba rasakan, ada angin yang menyebar di dalam mulut kita. Syai'. Berikutnya di situ ada ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah dan ditutup satu huruf lagi yaitu hamzah. Di sini jatuh pada mad lin hukumnya. Maka syai' ini boleh kita panjangkan 2, 4 sampai 6 harokat, ya. 1 ayun, 2 kali ayun, maksimal panjangnya 3 kali ayun, ya. Mad lin namanya syai'. Kenapa dinamakan mad lin sedangkan yang di tengah kalimat ini disebut huruf lin, ya. Jadi huruf lin dengan mad lin ini komposisinya sama, yaitu ya sukun yang sebelumnya ada fathah atau waw sukun yang sebelumnya ada fathah. Cuma bedanya huruf lin berada di tengah ayat atau tengah kalimat, sedangkan mad lin itu berada di akhir ayat atau ketika kita baca waqaf. Maka ketika mad lin kita baca waqaf berhenti, maka panjangnya menjadi seperti mad arid lis sukun. Boleh 1 alif, ya, 2 alif sampai 3 alif. Ala syai' ditutup dengan hamzah, maka syiddah sifatnya, maka ini hibasu saut, ya, tertahan aliran suara kita. Syai' tertutup makhrajnya, tidak ada lagi suara yang masih mengalir. Jangan ada syai'a, ya. Syai' tertutup makhrajnya dengan sempurna. Baik, saya lanjutkan. Ala innahum humul kadhibun. Ala innahum humul kadhibun. Ala, la kita panjangkan 2 alif, ya, 4 harokat atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Innahum humul kadhibun. Ucapkan di, pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas, ya. Sifatnya bukan hamas, ya, tidak ada nafas yang berjalan, juga tidak ada desis. Kadzibun, bukan kadzibun, ya. Kadzibun. Saya lanjutkan ayat yang ke-19. Istahwadha 'alaihimush syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Bersama. Istahwadha 'alaihimush syaitanu fa'ansahum dzikrallah.
Sin sukun hamas sifatnya, ya, nampakkan ada nafas yang mengalir. Terus dilanjutkan dengan sifat berikutnya rakhawa. Bunyi sin di situ manjang, ya. Sama is maupun tah mengalir suara hurufnya. Rakhawa nama sifat yang menyertainya. Istahwadha alaihi mush menekan pada huruf shin yang bertasydid. Maka ketika huruf ini bertasydid, harokatnya lebih kuat atau lebih nampak sifat yang menyertainya. Huruf shin sifatnya tafasyi, intisyar riha fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita. Alaihi musya lebih kuat tafasyinya. Syaitanu nun sukun bertemu sin ikhfa, ya. Mengucapkan nun sukun samarkan, siapkan pada makhraj yang ada di depannya, yaitu sin. Tentu diiringi dengan bunyi dengung, dengungnya ringan. Fa'ansahum kaf sukun ditekan membacanya. Setelah ditekan syiddah sifatnya diikuti dengan sifat berikutnya, yaitu hamas, ya, tetap mengalir nafasnya. Zik. Jadi ada nafas yang mengalir di situ, tetapi alirannya tidak sepanjang huruf yang memiliki sifat rakhawah. Karena kaf ini sifatnya syiddah dan hamas saja, tidak diikuti dengan rakhawah, maka hamasnya jangan dipanjangkan. Zik, nah cukup. Zikrullah. Lafaz Allah di sini berada di akhir, ya, atau kita baca waqaf. Maka ketika lafaz Allah dibaca waqaf atau berhenti di situ, hukumnya mad arid lis sukun. Maka panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 alif, ya, 2 ketukan, 4 ketukan sampai 6 ketukan. Zikrullah. Nampakkan huruf ha-nya ada sifat rakhawah. Allah. Baik, saya lanjutkan. Ulaika hizbus syaitan. Bersama. Ulaika hizbus syaitan. Panjangkan 2 alif 4 harokat, ada mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Ulaika zai sukun, nampak sifat yang menyertainya jahr, bukan hamas, ya. Jadi setelah jahr dia shafir, hiddatun fi sautil harfi, ketajaman suara huruf yang keluar dari makhraj yang sempit, ya. Ketajaman suara ini bagaimana? Itulah desis tipis, ya. Keluar dari makhraj yang sempit, yaitu ujung lidah bertemu gigi sari bawah. Nah, ini shafir namanya. Hizbush. Berikutnya menekan pada sin yang bertasydid, nampakkan tafasinya. Shafir, bush tafasyi. Hizbush syaitan. Huruf wa di sini kita panjangkan 1, 2 sampai 3 alif, hukumnya mad arid lis sukun. Ala inna hizbash syaitani humul khasirun. Bersama. Ala inna hizbash syaitani humul khasirun. Baik. Ala panjangkan 2 alif. Inna hizbash syaitani humul. Perhatikan ketika menekan pada huruf lam yang bersukun. Nah, di situ sebagian bunyi huruf lam masih mengalir, namun hanya sebagian, ya. Sifatnya tawassut, jarayanul juz'i lis saut, ada bunyi suara huruf, tapi sebagian saja yang mengalir.
Jadi alirkan, jangan putus. Humul khosirun, jangan diputus ya, tapi sebagian alirkan. Mul humul kho, tebalkan huruf kho karena sifatnya isti'la. Kho ada dengkur ya, ngorok maksudnya, tapi tetap khafa ya, lembut, jangan ditekan berlebihan, bukan kho ya, ada gesekan di tenggorokan. Humul khasirun. Saya lanjutkan ayat ke-20. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Bersama. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Baik, cukup panjang. Nanti prakteknya bisa diwakaf di tengah kalimat. Ada huna akmal, huna musyaddada, sempurnakan bunyi dengungnya. Innal ladzina kita panjangkan 3 kali ayun ya, 3 alif atau 6 ketukan. Di situ ada mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu mad tabi'i yang bertemu huruf yang bertasydid. Panjang 3 ayun. Setelah itu ditekan pada huruf dal yang bertasydid ya. Tentu dalam menekan huruf dal di sini nampak kuat sifat syiddahnya. Ini hibasu jarayan shawt. Maka ketika mengucapkan huruf dal di sini suara kita tertahan. Makhrajnya tertutup dengan sempurna. Nah, tertahan di situ. Inilah sifat syiddah yang nampak ketika huruf ini bertasydid. Yuhaddunallaha wa rasulahu. Di situ ada mafsilah wawilah, panjangkan 2 alif, 4 harakat atau 2 kali ayun. Lahu ulaika fil adhanni. Fil, perhatikan lam sukun ataupun lam yang bertasydid ya, penerapannya sama-sama nampak sifat tawassutnya. Fil adal ya, bukan fil adal. Fil mengalir, adal tetap mengalir ya, bukan fil adal, bukan tersentak atau putus bunyi hurufnya, tapi tawassut ya, alirkan sebagian bunyi hurufnya. Fil adzanin. Baik, selanjutnya ayat yang terakhir 21. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Bersama. Kataballahu wain sukun yang nampak di sini sifatnya rakhawah tentunya ya. Alirkan bunyi hurufnya, jangan putus, bukan libanna. Apalagi dipantulkan libanna, maka rakhawah, alirkan bunyi hurufnya. Dan perlu diketahui huruf wain juga tebal bunyi hurufnya karena sifatnya isti'la, tasa'udus shawt ilal hanakil a'la, suaranya ngumpul ke langit-langit atas. Ini yang membuat bunyinya tebal. Mengalir tebal. Libanna ana wa rusuli. Ana di sini sebenarnya huruf atau kalimat atau kata ana itu diikuti dengan huruf alif. Jadi setiap huruf hijaiyah yang diikuti alif itu seharusnya dibaca
panjang. Namun karena di sini huruf alif di atasnya ada tanda bulat, tapi bulatnya tidak sempurna. Coba diperhatikan, bulatnya tidak bulat sempurna tetapi bulat lonjong, namanya sifrul mustaqil, yaitu bulat yang bentuknya lonjong. Itu tandanya ketika kita baca wasal, baca terus atau lanjut, maka ana harus dibaca pendek sekalipun di situ ada alif. La'awlibanna ana wa rusuli, tidak boleh dipanjangkan sekalipun ada alif. Namun ketika kita waqaf atau berhenti pada kalimat atau kata ana, maka nanya dibaca panjang satu alif. Contoh, la'awlibanna ana, saya panjangkan karena saya berhenti di situ. Namun ketika saya melanjutkan tidak berhenti di kata ana, maka saya harus membaca dengan pendek. La'awlibanna ana wa rusuli. Begitu. Namanya sifrul mustaqil, bulat tapi panjang. Nanti di lain hal jenengan akan ketemu dengan sifrul mustadir, yaitu bulat yang sempurna, bukan lonjong. Ya, kalau yang mustadir bulat sempurna itu mau lanjut mau berhenti tetap dibaca pendek. Kalau yang lonjong kita lanjut dibaca pendek, kita berhenti menjadi panjang. Baik, kalimat berikutnya, Innallaha qawiyyun aziz. Bersama, Innallaha qawiyyun aziz. Baik, kuatkan pengucapan huruf qaf. Qawi, huruf ya bertasydid tentu ditekan membacanya. Namun ingat sifat yang menyertainya, yaitu lin, luna, setelah itu rokhawa, berarti bunyi hurufnya tetap ngalir, maka jangan putus atau tertahan. Contoh, qawiyun, karena anggapan mereka tasydid harus ditekan, tapi keterlaluan sehingga bunyinya tertahan. Ini tidak seharusnya terjadi ya, walaupun ditekan tapi bunyinya harus tetap jalan. Qawi, ya-nya tetap ada ya. Qawiyun aziz, ya, tampakkan sifat shafir ketika mengucapkan zai. Aziz, lebih nampak shafirnya ketika huruf zai ini dibaca berhenti ya. Aziz. Baik, sekali lagi, Innallaha qawiyyun aziz. Baik, alhamdulillah sudah sampai ayat yang ke-21, cukup. Jadi saatnya kita praktek dan kita koreksi apabila ada kesalahan. Baik, silakan Pak.